الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون جماعة الأضحى رحمكم الله وأعزكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق التقوى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. Qaumin jama'atul adha rahimakumullah wa azakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahkannya dan menjauhi semua dilarang olehnya. Demikianlah kita semua bergembira pada hari raya Idul Adha yang kita disunnahkan untuk bergembira pada hari ini. Qul fatillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kemudahan Allah dan rahmatnya, maka itulah mereka bergembira. Ada kegembiraan yang merupakan kemaksiatan, ada kegembiraan yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bergembira di dalam perkara-perkara yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, adalah kegembiraan yang bermaksiat. Kegembiraan yang tidak maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika seorang bergembira di dalam ketaatan pada Allah pada hari yang kita diperintah bergembira, maka merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu wa yarda min aqwal wal af'al adh-dhahirah wa batinah, adalah nama yang menyeluruh. Jadi segala perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang nampak pun tidak nampak, segala perkara cintai Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang bertakwa, Allah mencintai orang berbuat ihsan.
Segala perkara diri Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum min Jamaatul Adha rahimakumullah wa azikumullah, marilah kita bergembira pada raya yang Allah berikan pada kita. Merupakan hari yang mulia, hari terbaik, hari yang kita diizinkan Allah untuk bergembira di dalamnya. Dan bahkan kita wajib bergembira setelah kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dari amal-amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, juga puasa Arafah yang merupakan puasa yang menghapus dosa yang setahun sebelumnya dan dosa setahun sudahnya. Kita wajib bergembira karena bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah gembira seorang muslim ketika dia bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesedihan seorang muslim ketika dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala karena dia menjadikan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilminun Jamaatul Adha rahimakumullah wa azakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Idul Adha yang mana Allah telah memberikan nikmat yang besar, nikmat yang tidak berikan pada umat yang lainnya, nikmat dinul Islam, satu-satunya agama dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya umat Islam saja yang Allah memberikan nikmat yang besar kepada mereka, dan kita juga diberikan nabi yang terbaik, rasul yang paling mulia, Sayyidul Mursalin, Sayyidun Nas, Sayyidu Wadi Adam Ajma'in, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan nikmat yang besar yang kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan nikmat yang tidak didapatkan oleh siapapun dari umat-umat yang sebelumnya. Bahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang pertama kali masuk surga. Rasulullah bersabda yang sahih, "Nahnu al-akhirun awwalun yaumil qiyamah." Kami datang waktunya paling akhir, tapi ketika masuk ke paling awal, bahkan yang membuka pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh umatnya. Nikmat mana yang harus kita, nikmat mana yang kita harus berusaha berwajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang kita lupa. Bahkan pada hari ini, pada pagi ini, kita mendapat nikmat yang sepanjang dunia seisinya. Kita bisa bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan mendapat rezeki dari Allah, dalam keadaan aman. Ya Rasulullah menggambarkan karena khizat lahu dunya bihadza firya, seakan-akan diberikan dunia seisinya pada dia. Inilah nikmat yang terbesar yang tiap hari kita mendapatkannya, yang hari ini kita telah mendapatkan, dan kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Allah yang besar ini tentunya kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan lisan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan anggota tubuh kita meletakkannya pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui dengan hati kita merasa tidak ada nikmat melainkan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat ada pada kalian semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmun Jamaatul Adha rahimakumullah wa azakumullah. Pada hari ini kita melaksanakan tuntunan Khalilullah Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau merupakan kasih Allah yang paling cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia sepanjang masa tidak ada Khalilullah kecuali 2 orang saja, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Inna Allah takhadani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan." Sungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagai kasih yang paling dicintai,
Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Kalimat khullah, ada kecintaan yang paling dalam, yang paling tinggi. Ketika cintaan itu sudah sampai pada relung hati, itulah khullah. Merupakan a'zam maratibil mahabbah, tingkat tertinggi cintaan yang didapatkan oleh dua orang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Muhammad alaihissalatu wassalam, yang begitu banyak dari teladan keduanya yang kita bisa mengambilnya dan mengamalkan kehidupan kita. Allah menjadikan Ibrahim sebagai teladan. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh di dalam Ibrahim dan orang yang bersama dengan para nabi terdapat teladan yang baik bagi kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita meladani Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana yang lain, sebagaimana ayat yang lainnya, Allah merintahkan akan mengambil contoh teladan Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa keduanya manusia, dua orang hamba Allah yang merupakan panutan bagi seluruh manusia yang lainnya. Panutan kita semua, panutan setiap umatnya sampai hari kiamat. Maka apakah rahasia Allah menjadikan keduanya sebagai panutan bagi kita semua manusia semuanya? Tidak lain adalah bahwa keduanya benar-benar memberikan cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, memberikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia yang Allah jadikan keduanya sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menjadi orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala, wajib kita ittiba kepada keduanya, meneladani sirah keduanya, meneladani jalan hidup keduanya. Siapa saja yang meneladani keduanya akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika benar-benar kalian cinta pada Allah, maka tibahlah kepadaku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini nas dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa bukti kecintaan pada Allah adalah meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan pada Allah meneladani para nabi, yaitu bukan adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan kecintaan yang murni pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ibrahim alaihissalatu wassalam teladan bagi umat di dalam seluruh kehidupannya, dalam perhambaannya pada Allah Subhanahu wa taala, dalam dakwahnya, dalam ibadahnya, di dalam tarbiyahnya kepada keluarganya. Tidak ada yang bandingi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tidak bisa membandingi Muhammad alaihissalatu wassalam, yang merupakan manusia yang paling agung, keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam yang paling mirip seluruh gerak-geriknya dan juga teladannya kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ayyuhal jama'atul adha rahimakumullah wa azakumullah. Dan cinta Ibrahim alaihissalatu wassalam benar-benar dibuktikan di saat usia yang sangat tua, ketika beliau mengharapkan untuk mendapat putra, maka Allah memberikan karunia yang jarang sekali diberikan pada orang-orang yang seusianya. Dan usia tua renta mendapat seorang putra Ismail. Kemudian Ismail tumbuh besar dan menyenangkan hati kedua orang tuanya. Di saat itulah Allah menguji hambanya, apakah lebih cinta kepada Ismail
atau pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah merintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, dan kemudian menyampaikan kepada Ismail alaihissalatu wassalam, ya bunayya inni ara an ya'tahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini merupakan wahyu dari Allah. Kalau mimpi para nabi adalah wahyu, maka kemudian Ismail menjawab jawaban yang agung, ya bani Ismail ma'tu'man, sadaqun insyaallah minas sabirin. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah padamu, telah mendapatkan sebagai orang-orang yang sabar. Merupakan kisah yang agung, bukan sekedar dongeng saja yang kemudian setiap saat dibacakan, setiap tahun dibacakan, dan pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana teladan seorang nabi, teladan seorang ayah yang dia sangat cinta pada anaknya, tapi cintanya pada Allah melebihi cintaan pada anaknya, sehingga kemudian betapapun berat disampaikan perintah Allah pada harus menyembelih Ismail. Dan lihat bagaimana cara biasa seorang ayah pada anaknya yang luar biasa dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak menolak sama sekali, dan bahkan langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Teladan terbaik pada zaman ini bagi para orang tua dan juga bagi para anak dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, wajib lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh manusia, walaupun itu anaknya ataupun orang tuanya. Maka keduanya lulus dalam ujian ini, dan Allah jadikan keduanya sebagai buah tutur yang indah pada generasi yang berikutnya, menjadi teladan kepada manusia sepanjang masa dalam kecintaan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara pelajaran yang agung dari kisah aku ini, wajibnya seorang mukmin untuk berdoa kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan doa Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada keturunannya, yang Ibrahim berkata, berdoa pada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Wahai Rabb, jadikan negeri ini negeri aman, dan jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Doa yang aku dari Ibrahim, Imamul Wahidin, Imam Ahli Tauhid. Bagaimana belum mengkhawatirkan syirik atas dirinya dan atas keturunannya. Tentu kita semua yang di bawah beliau lebih khawatir atas kesyirikan atas diri kita dan keluarga kita dan keturunan kita. Doa yang agung dari Ibrahim alaihissalatu wassalam teladan bagi seluruh manusia, bahwa mereka tidak boleh mengandalkan usahanya semata, tidak boleh mengandalkan ibadahnya semata, bahkan wajib berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan dirinya dan keluarganya dari semua perkara yang dilarang Allah, dari kesyirikan yang merupakan dosa terbesar, yang merupakan kemaksiatan terbesar pada Allah Subhanahu wa taala. Minum jama'atul adha rahimakumullah wa azakumullah. Teladan Ibrahim begitu banyak, bahkan setelah itu Allah masih mengujinya, yaitu wajib membawa Ismail punya Hajar untuk pergi ke tempat yang jauh dari Syam, ke Makkah Al-Mukarramah, yang waktu itu hanya berupa gunung yang tandus dan padang yang tandus, tidak ada kehidupan sama sekali dalamnya. Bahkan kemudian Allah merintahkan Ibrahim meninggalkan keduanya di situ. Ini ujian yang berikutnya yang menunjukkan ketaatan Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Yang juga Hajar rahimahullah, beliau taat pada Ibrahim alaihissalatu wassalam,
dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara logika tidak mungkin dia hidup di situ. Tidak mungkin hidup tempat yang tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali. Tempat yang gersang, tidak ada manusia sama sekali. Tapi dengan ketaatannya pada Allah, dia taat pada Ibrahim suaminya. Demikianlah juga seorang istri hendaknya mentaati suami, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati suaminya dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah yang agung, teladan keluarga terbaik sepanjang masa dan kecintaan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah berikan jalan pada mereka, balasan terbaik pada mereka, menjadi faktor yang terbaik bagi generasi yang sudahnya. Bahkan Allah jadikan keturunan Ibrahim, para nabi, bahkan para ulama menyebutkan semua yang setelah Ibrahim daripada Israel adalah keturunannya. Balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan Ibrahim alaihissalatu wassalam pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mencontoh Muhammad alaihissalatu wassalam, mencontoh Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika saja Ibrahim rela mengorbankan dari anak yang paling cintai sesuatu yang mencintai di dunia itu anaknya, maka tentunya kita tidak boleh enggan atau sayang atau berat mengorbankan di bawah itu. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita. Kita diperintahkan oleh Allah hanya menyembelih korban dari sebagian harta kita, yang tentunya adalah merupakan yang berat, yang mudah. Bahkan seorang berharap keberkahan di dalam korbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan korban adalah merupakan sunnah Khalilullah, sunnah kedua kasih Allah, yang merupakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Minum jamaitul adha rahimakumullah wa marilah kita bertakwa pada yang mulia ini. Mari menjadikan yang mulia ini sebagai tonggak ketaatan pada Allah. Pada yang itu adha kita akan semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan tarbiyah kita kepada keluarga kita, pada anak kita, semakin meningkatkan diri kita agar semakin tinggi derajat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada derajat tertinggi dari Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut derajat tinggi seorang hamba, derajat tinggi seorang manusia sebagai hamba. Banyak sekali yang menyebutkan Allah menyebut hamba pada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam di dalam banyak ayatnya. Itulah merupakan puncak tertinggi dari manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka punya berdoa kebaikan pada yang beritulah agar Allah terus memberikan ketaatan, memberikan istiqamah, memberikan tauhid kepada kita dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, memberikan istiqamah di kita untuk mentaati, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berupaya menjadi umatnya, jadi orang-orang yang akan bersamanya pada hari kiamat, bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma khulafa rasyidin al-mahdiyyin Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi sahabati ajma'in wa ana fi afika wa karamika ya akramul akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzat tauhid al muwahhidin, Allahumma a'izzat tauhid al muwahhidin, Allahumma a'izzat tauhid al muwahhidin, Allahumma ajal syirka wal musyrikin, Allahumma ajal syirka wal musyrikin, Allahumma ajal kufra wal kafirin, Allahumma ajal nifaq wal munafiqin. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al taqina imama.
Allahumma rabbana uzina anasura madamta alaina wa ala walidina namala santardah wa sina fi dhurriyyatina Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah inna lakum wa ihsan wa ita'ul qurba wa la tasabal ya'lamu lakum tadakum wasnakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.